Bagi teman-teman yang bingung bagaimana cara memilih jenis seleksi dan jenis formasi pada pendaftaran P3K tahun 2024, teman-teman wajib menonton video ini karena kita akan membahas bagaimana cara memilih jenis seleksi dan formasi pada pendaftaran seleksi CPNS dan P3K tahun 2024. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di akun Mas Entertainment, akun edukasi informasi mengenai CPNS dan P3K tahun 2024. Nah, pada video kali ini kita akan membahas guys ya, bagaimana cara memilih jenis seleksi pendaftaran P3K tahun 2024. Jadi ikuti tahap-tahapnya, jangan sampai teman-teman salah dalam tahapannya, karena itu membuat teman-teman tidak lolos pada pendaftaran seleksi P3K tahun 2024. Sebelum memasuki video ini, teman-teman jangan lupa like, share, dan subscribe karena 3 poin itu adalah penting bagi perkembangan akun channel pribadi kakak guys ya. Oke, dan sebelum memasuki video ini teman-teman, kalau mau belajar guys ya, mau belajar tunggu ya, sambil dulu bukunya, jangan lupa. Oke, nah banyak sekali yang bertanya mengenai bagaimana kakak belajar dan mempersiapkan untuk CPNS dan P3K tahun 2024. Teman-teman harus pahami dulu, teman-teman tergantung teman-teman. Kalau mencari buku yang banyak materinya, saya sarankan bukan di ini, karena di buku ini isinya cuma historical, soal-soal asli tahun 2023, tahun 2021 dan 2019. Kalau teman-teman tipe orang yang sudah paham materinya, tinggal aplikatifnya ke soal, saya sarankan ini karena ini penting sekali guys ya, karena soal 2023, tahun 2021 dan tahun 2019 asli. Jadi soal aslinya bukan FR-nya tapi aslinya. Silahkan teman-teman check out di bawah ini. Oke. Kita let's go masuk di pembahasannya guys ya. Oke. Kita kemarin sudah membahas ya bagaimana cara isi biodata. Biodata CPNS sama P3K sama ternyata, tapi yang berbeda adalah di jenis seleksi. Kemarin kita sudah bahas ya di jenis seleksi, ternyata di CPNS itu cukup berbeda dengan P3K tahun 2024 ini. Tapi dengan tahun 2023 ternyata sama-sama aja, tidak ada bedanya gitu guys ya. Nah, coba kita langsung masuk ya di pembahasan guys ya. Di sini teman-teman tinggal lihat ya, kan sini sudah ke tahap kedua atau jenis seleksi. Teman-teman pilih aja Anda akan mendaftar sebagai apa. Misalnya ya, ada 3 sini, P3K guru, P3K teknis, ada P3K tenaga kesehatan. Bebas, tergantung jabatannya teman-teman apa. Misalnya teman-teman mau ambil di tenaga teknis ya, teman pilih di tenaga teknis. Nah, selanjutnya ada informasi di sini ya. Tunggu saya lihat ya. Mana ya? Aduh. Coba kita, aduh. Belum. Nah. Oke, nah. Selanjutnya ada namanya data peserta THK XTHK 2. XTHK itu apa? Jadi XTHK yang teman-teman harus perlu tahu itu teman-teman, tenaga honorer yang telah dibiayai oleh APBD atau APBN yang termasuk database BKN tahun 2022. Cara mengeceknya simpel, di video sebelumnya saya sudah sampaikan bagaimana cara ngeceknya. Di sini juga sebenarnya bisa juga ngeceknya lewat nomor peserta ya. Misalnya teman-teman pilih nomor 1 2 3 ya, misalnya ya. Teman cek aja di sini. Ini bisa, tapi ini karena kakak bukan tenaga THK. Karena ini cuma tutorial edukasi, jadi kita tidak masuk. Tapi kalau mau mengeceknya begini boleh, atau teman-teman boleh ngecek di sscsn.bagian.go.id. Ini ya, coba saya lihat dulu ya. Terlalu besar, coba saya perkecil dulu guys ya. Oke, tunggu guys ya, saya perkecil. Nah, teman-teman boleh nanti di sini ya, cek lamaran non ASN tahun 2022 di sini atau XTHK 2 di sini ya. Cek aja di sini kalau mau dicek. Nah, ini ya. Ini dari nama lengkap, nomor induk, tempat tanggal lahir dan sebagainya. Setelah itu baru sah. Jadi itu teman-teman akan diproses, dicek apakah data teman-teman sudah termasuk di database BKN atau tidak. Kalau sudah masuk di database, teman-teman ambil di XTHK 2. Atau teman di sini centang iya aja ya. Wah, saya perbesar lagi supaya teman-teman bisa lebih jelas. Gini ya. Oke, begini aku jelas. Nah, sebentar, salah. Nah, oke. Nah, kalau sudah ya, misalnya teman-teman masuk di THK tulis ya, kalau enggak ya enggak. Coba kasih tidak ya. Tidak, selanjutnya tahap selanjutnya adalah iya, selanjutnya. Nah, selanjutnya baru pilih formasi. Nah, ini penting juga bagi teman-teman untuk memilih formasi. Karena apa? Karena setelah ini aman berarti. Oke. Jadi setelah jenis seleksi teman-teman sudah pilih tadi,
P3K-nya apa, teknis kah, tenaga kesehatan kah, atau apa. Kalau sudah, teman-teman fokus di jenis formasi. Ya, kalau jenis formasi, teman-teman bisa lihat juga di sini cara pengecekan formasi yang sudah ada juga di sini. Dari jenjang pendidikan, teman-teman bisa lihat jenjang pendidikan, program studi, instansi, dan jenis pengadaan. Silahkan dicek untuk formasi yang sudah terbuka di P3K. Kalau sudah aman, teman-teman isi nih, misalnya pilih instansi teman-teman sudah paten misalnya ya di ini ya BKN, misalnya di BKN formasinya misalnya khusus ya, khusus, saya itu pilih oke. Nah ini apa ini, oke, berarti tidak terdata. Jadi tergantung teman-teman. Jadi misalnya begini ya guys ya. Jadi ini sesuai dengan datanya teman-teman. Misalnya teman-teman terdata di Kemenkumham atau di bagian kejaksaan. Jadi teman-teman daftar di situ. Karena kita tidak bisa daftar sembarangan guys. Karena ini sudah terdata semua. Jadi terdata di BKN. Honornya juga terdata, semuanya terdata. Jadi teman-teman sesuai. Misalnya kalau guru ya, kita coba guru misalnya di kita asal dulu ya, pertahanan misalnya, pilih formasi khusus misalnya. Oke, kalau misalnya sudah, tapi ini kayaknya tidak bisa ya, karena saya tidak termasuk apa-apa, tidak termasuk data apa namanya CSN juga tidak termasuk, ini tidak termasuk apa-apa lah, jadi susah di sini ya. Nah kalau sudah ini misalnya ya sudah ya, pilih pendidikannya apa, misalnya S1 kan, D3 dan sebagainya, jabatannya diambil apa, nanti akan terpilihkan otomatis. Jadi itu lokasi formasi ini misalnya teman-teman ngambil di regional, misalnya di Sulawesi kah, atau di Jawa Tengah, Jawa Timur dan sebagainya, teman-teman pilih aja. Nah untuk lokasi ujian tergantung teman-teman, kalau di dalam negeri ya tulis ya dalam negeri, kalau di luar juga di luar. Nah untuk lokasi tes ini nanti pilihlah teman-teman regional paling dekatnya teman-teman. Misalnya teman-teman berada di Banteng ya, Sulawesi Selatan, jadi teman-teman pilih aja di regional Makassar ada. Jadi setiap provinsi itu pasti ada regional untuk tesnya ada. Nah selanjutnya nomor ijazah diisi tahun lulusnya juga, tanggal ijazah sama nama atau nama PT atau sekolah. Kalau teman-teman sudah isi baru lanjut di captcha ya, kode captcha. Gitu guys ya. Sebenarnya gitu. Cuma ini karena kakak tidak termasuk di data agak susah gitu guys ya. Tapi kalau sudah masuk itu nanti gampang. Tapi karena kakak tidak masuk di datanya, database ya, edukasinya tidak bisa saya contohkan secara langsung gitu guys ya, karena harus yang terdata aja. Jadi pendaftaran P3K ini untuk khusus orang-orang yang sudah terdata aja. Gitu guys ya. Oke, mungkin kalau ada pertanyaan silakan ya di kolom komentar, nanti kakak akan bahas ya. Intinya dalam pembuatan pendaftaran P3K tahun 2024, teman-teman intinya kalau sudah terdata di BKN atau termasuk di PPG Guru dan sebagainya, atau di empat jenis skala prioritas, teman-teman silakan mendaftar. Kalau tidak termasuk itu jangan, karena tidak bisa mendaftar selainnya. Yang terdaftar ini memang dikhususkan untuk tenaga honorer yang belum terangkat menjadi P3K gitu guys ya. Tujuannya P3K tahun 2004 itu. Jadi teman sabar aja yang belum termasuk terdata di situ guys ya. Oke, mungkin sekian video dari kakak, kurang dan lebihnya mohon dimaafkan. Jika teman-teman ada mau bertanya silahkan di kolom komentar, nanti kakak akan jawab sebisanya kakak. Oke, sekian, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.